Oliver Twist lahir di sebuah kota kecil di Inggris. Ibunya sangat sakit. Tidak ada yang tahu nama asli ibunya. Setelah melahirkan, ibunya meninggal. Jadi, Oliver menjadi yatim piatu. Bayi itu dibawa ke panti asuhan. Di sana, anak-anak miskin hidup dan bekerja. Oliver tumbuh tanpa kasih sayang. Kehidupan di panti asuhan sangat sulit. Makanannya sedikit dan tidak enak. Para anak laki-laki selalu merasa lapar. Mereka memakai baju tua dan kotor. Oliver adalah anak yang kecil dan kurus. Namun, dia memiliki hati yang baik. Ini adalah awal kisah Oliver Twist. Oliver tumbuh di panti asuhan. Kehidupan di sana sangat sulit dan sedih. Anak-anak tidak mendapatkan cukup makanan. Mereka hanya makan bubur setiap hari. Oliver adalah anak yang baik dan penurut. Dia belajar membaca dan menulis sedikit. Pada usia 9 tahun, dia pindah ke rumah kerja. Di rumah kerja, Oliver harus bekerja keras. Dia merasa sangat kesepian dan ingin keluarga. Suatu hari, Oliver meminta bubur tambahan. Permintaannya itu mengejutkan semua orang. Pengurus rumah kerja sangat marah. Mereka menganggap Oliver anak yang nakal. Oliver dihukum dan ditempatkan di ruangan terpisah. Ini adalah awal dari petualangan barunya. Emer Bumble membawa Oliver ke sebuah toko. Pemilik toko membutuhkan seorang pembantu. Oliver terlihat kecil dan kurus. Pria itu ragu-ragu untuk menerima Oliver. Dia bertanya, "Apakah kamu bisa bekerja keras?" Oliver menjawab, "Ya, saya akan mencoba." Pria itu menawarkan makanan untuk Oliver. Oliver makan dengan sangat lahap. Pemilik toko itu menjadi khawatir. Dia berpikir Oliver akan makan terlalu banyak. Akhirnya, dia berkata tidak kepada Emer Bumble. Oliver tidak mendapatkan pekerjaan itu. Mereka kembali ke panti asuhan. Oliver merasa sangat sedih. Dia ingin sekali memiliki rumah dan keluarga. Oliver pergi ke London. Dia sangat lapar dan lelah. Di London, Oliver bertemu seorang anak laki-laki bernama Jack Dawkins. Jack membawa Oliver ke rumah seorang pria bernama Fagin.
Fagin adalah pemimpin sekelompok anak laki-laki. Anak-anak itu mencuri dompet dan sapu tangan untuk Fagin. Oliver tidak tahu bahwa mereka adalah pencuri. Fagin memberi Oliver makanan dan tempat tidur. Oliver merasa aman untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Fagin mengajarkan Oliver cara mengambil sapu tangan. Ini adalah latihan, bukan pencurian sungguhan. Oliver mulai curiga. Dia khawatir tentang pekerjaan barunya. Oliver memasuki kehidupan publik yang berbahaya di London. Oliver bekerja untuk Tuan Sowerberry. Tuan Sowerberry memiliki toko peti mati. Suatu hari, ada seorang wanita miskin yang meninggal. Oliver harus membantu mempersiapkan pemakaman. Itu adalah pemakaman pertamanya. Rumah wanita itu sangat kecil dan sedih. Keluarga wanita itu menangis. Oliver merasa kasihan pada mereka. Dia melihat peti mati yang sederhana. Mereka pergi ke gereja untuk upacara. Kemudian mereka pergi ke kuburan. Peti mati itu diturunkan ke dalam tanah. Oliver berpikir tentang kehidupan yang sulit. Dia pulang dengan perasaan berat. Oliver bekerja di toko peti mati milik Tuan Sowerberry. Seorang anak laki-laki lain bernama Noah Claypole juga bekerja di sana. Noah lebih tua dan lebih besar dari Oliver. Noah sangat kasar dan suka mengganggu Oliver. Suatu hari, Noah mengatakan hal-hal buruk tentang ibu Oliver. Oliver sangat marah mendengar kata-kata Noah. Dia berdiri dan menatap Noah dengan mata berapi-api. Noah terkejut karena Oliver biasanya sangat pendiam. Kemudian, Oliver menyerang Noah dengan sekuat tenaga. Dia memukul dan menggigit Noah. Noah berteriak minta tolong dengan suara keras. Nyonya Sowerberry dan pelayan lain datang ke ruangan itu. Mereka memisahkan Oliver dan Noah. Oliver dikurung di ruang bawah tanah sebagai hukuman. Ini adalah pertama kalinya Oliver melawan orang yang mengganggunya. Oliver sangat sedih di rumah duka itu. Noah Claypole selalu mengganggu Oliver. Suatu hari, Noah menghina ibu Oliver. Oliver sangat marah dan menyerang Noah. Nyonya Sowerberry melihat pertarungan itu. Dia memanggil Tuan Sowerberry dan memukul Oliver. Mereka mengunci Oliver di ruang bawah tanah. Oliver menangis di ruangan yang gelap itu. Keesokan paginya, Oliver memutuskan untuk melarikan diri.
Dia membuka pintu dan pergi ke jalanan London. Oliver berjalan tanpa tahu tujuannya. Dia lelah, lapar, dan sendirian. Akhirnya, dia melihat tanda jalan ke kota London. Oliver berharap menemukan kehidupan yang lebih baik di sana. Oliver memutuskan untuk pergi ke London. Dia berjalan di jalan yang panjang. Dia sangat lelah dan lapar. Seorang pria aneh bertemu dengannya. Nama pria itu adalah Jack Dawkins. Jack sangat ramah kepada Oliver. Jack menawarkan makanan dan tempat tinggal. Oliver merasa sangat beruntung. Mereka berjalan bersama ke London. Jack membawa Oliver ke sebuah rumah tua. Di rumah itu, ada seorang pria tua bernama Fagin. Fagin adalah pemimpin sekelompok anak laki-laki. Anak-anak itu menyambut Oliver. Oliver akhirnya punya teman dan makanan. Oliver berjalan di jalanan London. Dia sangat lapar dan lelah. Seorang anak laki-laki mendekatinya. Nama anak itu adalah Jack Dawkins. Jack juga dikenal sebagai Artful Dodger. Dia tersenyum dan terlihat ramah. Jack menawarkan makanan untuk Oliver. Oliver sangat senang dan menerimanya. Jack bertanya tentang keadaan Oliver. Oliver menceritakan kisah sedihnya. Jack merasa kasihan pada Oliver. Dia mengajak Oliver untuk tinggal bersamanya. Jack mengatakan dia punya tempat yang aman. Oliver setuju untuk mengikuti Jack. Mereka berjalan bersama ke tempat baru. Oliver tinggal bersama Mr. Brownlow. Dia sangat senang dan merasa aman. Suatu hari, Mr. Brownlow mengirim Oliver ke toko buku. Oliver harus mengembalikan beberapa buku dan membayar uang. Di jalan, Oliver bertemu Nancy. Nancy adalah teman dari Fagin dan Bill Sikes. Nancy berteriak dan memanggil Oliver. Dia berkata bahwa Oliver adalah adiknya yang hilang. Nancy tidak mengatakan kebenaran. Bill Sikes tiba-tiba muncul. Dia dan Nancy menangkap Oliver. Mereka membawa Oliver kembali ke rumah Fagin. Oliver menangis dan berteriak minta tolong. Tidak ada orang yang mendengarnya. Pengalaman ini sangat mahal untuk Oliver karena dia kehilangan kebebasannya. Oliver dibawa ke kantor polisi.
Dia sangat ketakutan dan menangis. Emer Brownlow, pria tua itu, juga datang. Dia mencoba menjelaskan situasinya. Tapi Emer Fang adalah hakim yang galak. Dia tidak mendengarkan penjelasan mereka. Dia berpikir Oliver adalah pencuri. Emer Fang memutuskan untuk mengurung Oliver. Semua orang di ruangan itu terkejut. Tiba-tiba, seorang pria lain masuk. Pria itu adalah pemilik toko buku. Dia melihat kejadian sebenarnya di jalan. Dia memberitahu Emer Fang yang sebenarnya. Emer Fang akhirnya membebaskan Oliver. Oliver sangat lega dan berterima kasih. Oliver terbangun di tempat tidur yang nyaman. Dia melihat wajah yang ramah, Nyonya Bedouin. Nyonya Bedouin adalah pengurus rumah tangga Tuan Brownlow. Dia merawat Oliver dengan sangat baik. Oliver diberi sup hangat dan obat. Dia tidur lama untuk pulih. Setelah beberapa hari, Oliver merasa lebih kuat. Tuan Brownlow datang mengunjunginya. Wajah Tuan Brownlow terlihat familiar bagi Oliver. Mereka berbicara dengan lembut. Oliver menceritakan kisah hidupnya yang sedih. Tuan Brownlow dan Nyonya Bedouin sangat berbaik hati. Untuk pertama kalinya, Oliver merasa aman. Dia mulai sembuh di rumah yang hangat ini. Oliver bertemu dengan seorang pria tua yang baik bernama Pak Brownlow. Pak Brownlow membawa Oliver ke rumahnya yang nyaman. Di sana, Oliver mendapatkan makanan hangat dan tempat tidur yang bersih. Dia merasa aman untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pak Brownlow sangat peduli pada Oliver. Dia juga bertemu dengan seorang wanita tua yang ramah, Nyonya Bedouin. Nyonya Bedouin merawat Oliver dengan penuh kasih sayang. Oliver mulai sembuh dari sakit dan kelelahan. Dia melihat sebuah lukisan cantik di dinding kamar. Wajah wanita di lukisan itu terlihat sangat familiar baginya. Pak Brownlow terkejut melihat reaksi Oliver. Dia bertanya-tanya tentang masa lalu Oliver. Oliver menceritakan sedikit tentang panti asuhan dan kehidupan jalanannya. Dia berharap bisa tinggal selamanya di rumah yang baik ini. Suatu hari, Emer Brownlow mengundang temannya, Emer Grimwig, untuk minum teh. Emer Grimwig adalah pria tua yang suka berdebat dan tidak mudah percaya. Dia mendengar cerita tentang Oliver Twist yang hilang. Emer Brownlow yakin Oliver adalah anak yang baik dan akan kembali.
Emer Grimwig tidak setuju dengan pendapat itu. Dia membuat prediksi atau ramalan. Dia berkata, Oliver tidak akan pernah kembali ke sini. Emer Grimwig berani bertaruh tentang hal ini. Kemudian, seorang pelayan membawa beberapa buku untuk Mr. Brownlow. Buku-buku itu dari toko buku tempat Oliver pergi. Mr. Brownlow sangat senang. Dia pikir ini adalah bukti bahwa Oliver jujur. Tapi Emer Grimwig masih ragu-ragu. Dia menunggu untuk melihat apakah prediksinya benar. Oliver tinggal di rumah Fagin. Dia merasa lebih baik dan lebih sehat. Fagin sangat baik kepada Oliver. Fagin mengajarkan Oliver cara mengambil dompet. Oliver tidak mengerti bahwa itu adalah kejahatan. Nancy juga sangat baik kepada Oliver. Dia melindungi Oliver dari anak laki-laki lain. Nancy seperti saudara perempuan untuk Oliver. Oliver mulai mempercayai Fagin dan Nancy. Dia berpikir mereka adalah teman-temannya. Fagin sebenarnya ingin Oliver menjadi pencuri. Nancy merasa kasihan pada Oliver. Dia tahu hidup Oliver akan sulit. Tetapi, Nancy tidak bisa membantu Oliver sekarang. Oliver senang karena ada orang yang peduli padanya. Oliver tinggal bersama Mr. Brownlow. Dia merasa sangat bahagia dan aman. Suatu hari, Oliver pergi ke toko buku untuk Mr. Brownlow. Di jalan, dia bertemu seorang wanita muda. Wanita itu adalah Nancy, teman Fagin. Nancy berteriak dan memegang Oliver dengan kuat. Bill Sikes, pria yang sangat menakutkan, muncul. Mereka membawa Oliver pergi dengan paksa. Tidak ada orang yang membantu Oliver. Mereka membawanya kembali ke rumah Fagin. Oliver sangat ketakutan dan sedih. Fagin dan para pencuri lain sangat senang. Mereka ingin Oliver menjadi pencuri lagi. Nancy terlihat sedih melihat Oliver. Tapi dia tidak bisa melawan Bill Sikes. Oliver terbangun di rumah yang asing. Dia merasa sangat sakit dan bingung. Seorang wanita tua yang baik merawatnya. Wanita itu bernama Mrs. Bedwin. Oliver menceritakan kisah hidupnya yang sedih. Mrs. Bedwin merasa sangat kasihan padanya. Tuan rumah, Mr. Brownlow, juga sangat baik. Mr. Brownlow melihat wajah Oliver.
Wajah Oliver mengingatkannya pada seorang teman lama. Emer Brownlow memutuskan untuk membantu Oliver. Dia ingin memberi Oliver rumah dan pendidikan. Oliver mulai merasa aman dan bahagia. Namun, Fagin dan Bill Sikes sangat khawatir. Mereka takut Oliver akan memberitahu polisi. Mereka membuat rencana jahat untuk menangkap Oliver kembali. Oliver bangun di rumah yang nyaman. Dia melihat wajah yang ramah. Nona Rose dan Ibu Maylie merawat Oliver. Mereka sangat baik kepadanya. Oliver merasa aman untuk pertama kalinya. Dia tinggal di rumah besar di pedesaan. Oliver berjalan-jalan di taman yang indah. Dia membaca buku dengan Miss Rose. Kehidupan baru ini sangat berbeda. Oliver tidak ingat masa lalunya yang sulit. Dia senang dan sehat. Oliver berterima kasih kepada teman barunya. Mereka seperti keluarga untuknya. Fagin dan Monks bertemu di sebuah rumah tua. Monks sangat marah kepada Fagin. Dia berkata, Oliver belum menjadi pencuri. Fagin menjawab, kami butuh lebih banyak waktu. Kemudian, Monks menceritakan sebuah rahasia besar. Rahasia itu adalah tentang keluarga Oliver. Monks ingin menghancurkan nama baik Oliver. Fagin terkejut mendengar rencana itu. Monks berkata, kamu harus membuat Oliver menjadi penjahat. Jika dia ditangkap polisi, itu bagus, kata Monks. Fagin setuju dengan rencana Monks. Mereka berdua akan bekerja sama. Rencana mereka sangat jahat dan berbahaya. Oliver tidak tahu tentang bahaya ini. Dia masih tinggal bersama Emer Brownlow dengan perasaan aman. Fagin membawa Oliver ke sebuah rumah tua. Seorang pria bernama Bill Sikes ada di sana. Sikes adalah seorang pencuri yang sangat menakutkan. Anjingnya, Bullseye, juga terlihat berbahaya. Fagin mengatakan Oliver harus membantu Sikes. Mereka merencanakan sebuah pencurian besar. Oliver sangat ketakutan dan ingin pergi. Namun, Sikes tidak mengizinkannya. Sikes memaksa Oliver untuk ikut dengannya. Mereka akan pergi malam ini. Oliver merasa sangat sedih dan sendirian. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya untuk seorang anak laki-laki.
Fagin mengirim Oliver dengan Bill Sikes. Mereka pergi ke sebuah rumah di pinggir kota. Tujuan mereka adalah untuk merampok rumah itu. Oliver sangat ketakutan. Dia tidak ingin menjadi pencuri. Bill Sikes memaksa Oliver masuk melalui jendela kecil. Di dalam rumah, Oliver melihat orang-orang tidur. Tiba-tiba, ada suara dari dalam rumah. Penjaga rumah bangun dan menembak ke arah mereka. Oliver terluka di lengannya. Bill Sikes menarik Oliver keluar dari jendela. Mereka lari dengan cepat meninggalkan rumah itu. Oliver berdarah dan sangat lemah. Bill Sikes meninggalkan Oliver di parit. Oliver sendirian, terluka, dan kedinginan. Malam itu gelap dan hujan. Bill Sikes membawa Oliver ke sebuah rumah besar. Mereka ingin masuk ke rumah itu. Tujuannya adalah untuk mencuri. Oliver sangat ketakutan. Bill menyuruh Oliver masuk melalui jendela kecil. Di dalam, Oliver melihat orang-orang tidur. Tiba-tiba, ada teriakan dari dalam rumah. Penghuni rumah terbangun. Mereka menembak ke arah pencuri. Oliver terluka di lengannya. Bill Sikes menarik Oliver dan mereka lari. Mereka meninggalkan Oliver di jalan. Oliver pingsan di lumpur. Bumble bertemu dengan seorang pria di jalan. Pria itu adalah Monks, dan dia terlihat misterius. Mereka pergi ke sebuah rumah kosong untuk berbicara. Monks ingin tahu tentang masa lalu Oliver. Bumble menceritakan tentang ibu Oliver. Dia memberi Monks sebuah liontin emas kecil. Liontin itu milik ibu Oliver. Monks sangat tertarik dengan cerita itu. Dia membuang liontin itu ke sungai. Monks membayar Bumble untuk diam. Bumble menerima uang itu. Dia merasa bersalah, tetapi dia miskin. Rahasia tentang Oliver tetap tersembunyi. Oliver sangat lemah dan sakit. Dia berbaring di tempat tidur di rumah Tuan Brownlow. Nyonya Bedouin merawatnya dengan baik. Dokter datang setiap hari. Oliver perlahan-lahan mulai merasa lebih baik. Dia bisa duduk di tempat tidur. Tuan Brownlow datang untuk mengunjunginya. Dia bertanya kepada Oliver tentang hidupnya. Oliver menceritakan kisahnya yang sedih.
Tuan Brownlow sangat terkejut. Dia percaya Oliver berkata jujur. Tuan Brownlow memutuskan untuk membantu anak itu. Dia ingin Oliver tinggal di rumahnya. Oliver sangat senang dan bersyukur. Dia akhirnya merasa aman. Oliver kembali ke rumah Fagin. Dia merasa takut dan sedih. Fagin dan pencuri lain sangat senang. Mereka ingin Oliver mencuri lagi. Oliver menolak dan berkata tidak. Dia ingat kebaikan Tuan Brownlow. Fagin menjadi marah. Dia mengunci Oliver di kamar gelap. Oliver menangis sendirian. Dia berharap seseorang akan menolongnya. Nancy mendengar Oliver menangis. Dia merasa kasihan pada Oliver. Nancy memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia akan mencoba menyelamatkan Oliver. Suatu malam, seorang pria tua datang ke rumah Bumble. Pria itu bertanya tentang ibu Oliver. Wajahnya terlihat sangat serius. Bumble dan istrinya sedikit takut. Pria misterius itu membayar mereka untuk informasi. Dia ingin tahu nama ibu Oliver. Dia juga menanyakan tentang liontin emas. Bumble ingat liontin itu dari bertahun-tahun lalu. Pria itu mengambil catatan kecil dari sakunya. Dia menulis sesuatu dengan cepat. Kemudian, dia pergi tanpa menjelaskan alasannya. Bumble dan istrinya sangat penasaran. Siapa pria misterius itu? Mengapa dia mencari informasi tentang Oliver? Emer Brownlow membawa Oliver ke rumahnya. Dia memberi Oliver kamar yang bersih dan nyaman. Oliver merasa sangat aman dan bahagia. Dia ingin meminta maaf kepada Emer Brownlow. Oliver menjelaskan bahwa dia tidak mencuri buku itu. Dia berkata bahwa dia hanya ingin melihat buku-buku itu. Emer Brownlow percaya pada cerita Oliver. Dia meminta maaf karena telah menuduh Oliver. Sekarang Emer Brownlow mengerti bahwa Oliver anak yang baik. Dia memutuskan untuk merawat Oliver. Oliver sangat berterima kasih. Dia akhirnya memiliki rumah dan keluarga. Ini adalah awal yang baru untuk Oliver Twist. Oliver dan Emer Brownlow pergi ke rumah Emer Grimwig. Mereka ingin membuktikan bahwa Oliver adalah anak yang baik. Di jalan, Oliver melihat rumah Fagin dan Bill Sikes.
Dia sangat ketakutan. Emer Brownlow tidak melihat rumah itu. Mereka tiba di rumah Emer Grimwig. Emer Grimwig masih tidak percaya pada Oliver. Dia pikir Oliver akan mencuri lagi. Tiba-tiba, ada seseorang di pintu. Itu adalah Mrs. Bedwin, pembantu rumah tangga Mr. Brownlow. Dia membawa kabar buruk. Dia berkata, Oliver telah kabur. Semua orang sangat terkejut. Emer Grimwig berkata, saya sudah bilang. Tapi Oliver tidak ada di sana untuk menjelaskan. Oliver dibawa ke rumah baru yang sangat kotor. Dia bertemu dengan beberapa orang di rumah itu. Ada seorang wanita tua bernama Mrs. Corney. Dia adalah pemimpin rumah itu. Oliver juga melihat orang-orang miskin lainnya. Mereka semua tinggal bersama di satu ruangan besar. Makanan mereka sangat sedikit dan tidak enak. Setiap orang harus bekerja keras. Oliver merasa sedih dan kesepian. Dia memikirkan teman-temannya yang lama. Mrs. Corney tidak ramah kepada para penghuni. Dia memberikan perintah dengan suara keras. Oliver bertanya-tanya berapa lama dia akan tinggal di sini. Malam pertama di rumah itu sangat panjang dan dingin. Emer Brownlow dan Mrs. Bedwin datang ke rumah Mrs. Smiley. Mereka ingin bertemu dengan Oliver. Oliver sangat senang melihat mereka. Dia memperkenalkan mereka kepada teman-teman barunya. Emer Brownlow menceritakan kisah Oliver yang sebenarnya. Dia menjelaskan tentang keluarga Oliver. Semua orang di ruangan itu terkejut. Ternyata, Oliver berasal dari keluarga yang baik. Ibunya adalah seorang wanita yang baik. Emer Brownlow juga membawa berita bagus. Oliver akan mendapat warisan dari keluarganya. Ini artinya masa depan Oliver aman. Mrs. Smiley dan Rose sangat lega. Mereka semua merayakan kebahagiaan ini. Oliver sangat lemah dan sakit. Dia berbaring di tempat tidur di rumah Mrs. Smiley. Dokter mengatakan kondisinya sangat serius. Rose dan Mrs. Smiley merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka sangat khawatir tentangnya. Oliver sering demam dan tidak sadarkan diri. Dia bermimpi buruk tentang Fagin dan Bill Sikes. Rose duduk di samping tempat tidurnya selama berjam-jam. Dia membacakan cerita untuk menenangkan Oliver.
Setelah beberapa hari, demam Oliver mulai turun. Dia akhirnya membuka matanya dan melihat Rose. Oliver sangat senang dan merasa lebih aman. Dia perlahan-lahan mulai sembuh. Rose dan Mrs. Smiley sangat lega. Oliver tinggal bersama Mr. Brownlow. Dia memiliki kamar yang nyaman dan bersih. Oliver pergi ke sekolah setiap hari. Dia belajar membaca dan menulis dengan senang hati. Mr. Brownlow sangat baik dan seperti ayah bagi Oliver. Oliver juga sering mengunjungi Mrs. Smiley dan Rose. Rose adalah saudara perempuan yang baik untuknya. Mereka semua makan malam bersama dengan bahagia. Oliver tidak pernah lapar atau takut lagi. Dia akhirnya merasa aman dan dicintai. Kehidupan barunya sangat berbeda dari masa lalunya. Oliver berterima kasih kepada semua teman baiknya. Dia berjanji akan menjadi orang yang baik. Masa depan Oliver sekarang cerah dan penuh harapan. Oliver hidup dengan nyaman bersama Mrs. Smiley dan Rose. Mereka sangat bahagia di pedesaan. Suatu hari, dua pria aneh datang ke rumah mereka. Salah satu pria itu adalah Monks. Monks adalah saudara tiri Oliver yang jahat. Dia ingin menghancurkan kehidupan Oliver. Monks dan temannya, Mr. Bumble, berbicara dengan Mrs. Smiley. Mereka mengatakan kebohongan tentang Oliver. Mrs. Smiley dan Rose tidak percaya mereka. Mereka tetap melindungi Oliver. Namun, kedatangan pria-pria itu membuat Oliver takut. Kebahagiaan mereka terganggu. Oliver khawatir tentang masa depannya. Rose berjanji untuk menyelidiki masalah ini. Mereka semua berharap untuk kedamaian lagi. Suatu pagi, seorang pemuda datang ke rumah Bumble. Pemuda itu terlihat kaya dan terhormat. Dia ingin berbicara dengan Bumble tentang Oliver Twist. Namanya adalah Monks. Monks bertanya banyak hal tentang masa lalu Oliver. Dia tampak sangat tertarik dengan cerita itu. Bumble menceritakan semua yang dia ketahui. Monks membayar Bumble untuk informasi itu. Dia juga ingin membeli sebuah liontin emas milik ibu Oliver. Liontin itu adalah bukti penting tentang identitas Oliver. Bumble dan istrinya pergi untuk mengambil liontin itu. Mereka telah menyimpannya sejak Oliver kecil. Monks sangat senang mendapatkan liontin itu. Dia kemudian melemparkannya ke sungai.
Tindakannya sangat aneh dan mencurigakan. Oliver akhirnya aman di rumah Hemer Brownlow. Dia menceritakan semua petualangannya yang sulit. Hemer Brownlow sangat marah pada Fagin dan gengnya. Dia memutuskan untuk membantu Oliver menemukan keluarganya. Mereka mulai menyelidiki masa lalu Oliver. Hemer Brownlow pergi menemui seorang wanita tua. Wanita itu tahu rahasia tentang ibu Oliver. Ternyata, Oliver berasal dari keluarga yang baik. Dia juga memiliki kakak laki-laki. Namun, kakaknya itu adalah orang yang jahat. Kakaknya ingin semua uang untuk dirinya sendiri. Hemer Brownlow sekarang mengerti semua kebenarannya. Dia berjanji akan melindungi Oliver. Oliver sangat senang dan bersyukur. Petualangannya yang panjang hampir berakhir. Bab ini sangat pendek. Tidak banyak yang terjadi. Oliver masih tinggal di rumah Pak Brownlow. Dia merasa aman dan bahagia. Dia tidak memikirkan Fagin atau Bill Sikes. Masa lalunya terasa jauh. Dia membaca buku dan belajar. Nyonya Bedouin sangat baik kepadanya. Oliver berharap ini berlangsung selamanya. Tapi, ini hanya ketenangan sebelum badai. Masalah akan datang segera. Bab ini selesai. Rose dan Harry akhirnya menikah. Pernikahan mereka sangat bahagia dan penuh cinta. Mereka tinggal di rumah yang tenang dan indah. Di sisi lain, Monks juga menikah. Namun, pernikahannya sangat berbeda. Dia menikah dengan seorang wanita kaya yang lebih tua. Dia tidak mencintainya, dia hanya menginginkan uangnya. Pernikahan mereka penuh dengan pertengkaran dan kesedihan. Monks dan istrinya sering berdebat. Mereka tinggal bersama tetapi hidup terpisah. Rose dan Harry selalu saling membantu. Monks dan istrinya hanya memikirkan diri sendiri. Kedua pernikahan ini menunjukkan kontras yang kuat. Satu dibangun dari cinta, yang lain dari keserakahan. Bumble dan istrinya sangat sedih dan miskin. Mereka kehilangan pekerjaan dan uang mereka. Suatu malam, seorang pria misterius mengunjungi mereka. Pria itu adalah Monks. Monks ingin membicarakan rahasia tentang Oliver. Dia meminta bantuan Bumble. Monks ingin menghancurkan bukti tentang keluarga Oliver.
Bulu tangkis Bumble setuju untuk membantu. Dia ingat dia memiliki sebuah kotak kecil. Kotak itu milik Ibu Oliver, Agnes. Di dalam kotak ada sebuah cincin emas dan sebuah medali. Bulu tangkis Bumble memberikan kotak itu kepada Monks. Monks sangat senang. Dia melemparkan kotak itu ke sungai. Sekarang, bukti tentang Oliver hilang. Monks bertemu dengan Fagin di tempat gelap. Mereka membicarakan Oliver. Monks sangat membenci Oliver. Fagin ingin uang dari Monks. Monks punya rahasia tentang keluarga Oliver. Dia tidak ingin Oliver mendapat warisan. Fagin punya rencana jahat. Rencananya adalah membuat Oliver menjadi pencuri. Jika Oliver mencuri, namanya akan rusak. Keluarga Oliver tidak akan menerimanya lagi. Monks setuju dengan rencana itu. Dia berjanji memberi uang kepada Fagin. Fagin merasa sangat senang. Dia berpikir akan menjadi kaya. Mereka berdua adalah orang yang buruk. Monks bertemu dengan Emer Brownlow di sebuah rumah tua. Emer Brownlow sudah tahu banyak tentang Monks. Monks adalah saudara tiri Oliver. Dia ingin menghancurkan nama baik Oliver. Emer Brownlow punya bukti-bukti penting. Dia menunjukkan surat dari Ibu Oliver. Monks terlihat sangat ketakutan. Dia mengakui semua rencananya yang jahat. Emer Brownlow memaksa Monks untuk mengatakan kebenaran. Monks setuju untuk pergi dan tidak mengganggu Oliver lagi. Dia juga harus memberikan warisan Oliver. Percakapan ini sangat aneh dan tegang. Emer Brownlow merasa lega. Rahasia besar keluarga akhirnya terungkap. Emer Brownlow dan Mrs. Bedwin membawa Oliver ke rumah tua. Rumah itu adalah tempat kelahiran Oliver. Mereka bertemu dengan seorang wanita tua di sana. Wanita tua itu mengenal Ibu Oliver. Dia menceritakan kisah yang sedih. Ibu Oliver sangat miskin dan sakit. Dia meninggal segera setelah Oliver lahir. Dia memberikan liontin emas kepada wanita tua itu. Liontin itu berisi potret seorang wanita cantik. Wanita tua itu masih menyimpan liontin itu. Dia memberikan liontin itu kepada Emer Brownlow. Emer Brownlow sangat terkejut. Dia mengenali wanita di potret itu.
Wanita itu adalah adik perempuannya yang hilang. Oliver adalah keponakan Mr. Brownlow. Jack Dawkins, atau si licik, sedang berjalan di jalanan. Dia melihat sebuah dompet di tanah. Dia mengambil dompet itu dengan cepat. Sayangnya, seorang polisi melihatnya. Polisi itu menangkap Jack. Jack merasa sangat takut. Dia dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia harus menjawab banyak pertanyaan. Jack mencoba berbohong, tapi polisi tidak percaya. Dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah masalah besar untuk Jack. Dia akan pergi ke pengadilan. Masa depannya sekarang tidak pasti. Teman-temannya tidak bisa menolongnya. Jack menyesali tindakannya. Suatu hari, si licik pergi ke pasar. Dia melihat dompet di saku seorang pria. Dia mengambil dompet itu dengan cepat. Namun, seorang polisi melihat kejadian itu. Polisi itu menangkap si licik. Si licik merasa sangat ketakutan. Dia dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia harus menjawab banyak pertanyaan. Dia tidak mengatakan nama Fagin atau teman-temannya. Dia hanya diam dan terlihat sedih. Hakim memutuskan hukuman untuk si licik. Si licik harus pergi ke penjara. Ini adalah akhir dari hidupnya sebagai pencuri kecil. Fagin dan gengnya mendengar berita buruk ini. Mereka semua khawatir tentang masa depan mereka. Nancy bertemu dengan Rose dan Mr. Brownlow di jembatan. Dia memberitahu mereka semua rahasia Fagin dan Sikes. Nancy berjanji untuk bertemu lagi minggu depan. Tapi Noah Claypole mengikutinya secara diam-diam. Noah mendengar semua percakapan itu. Dia segera lari untuk memberitahu Fagin. Fagin sangat marah dan terkejut. Dia memutuskan untuk memberitahu Bill Sikes. Sikes menjadi sangat liar karena amarah. Nancy tidak tahu bahwa rencananya telah diketahui. Dia kembali ke rumah dengan perasaan sedih. Nancy menunggu hari untuk pertemuan berikutnya. Tapi sekarang, bahaya besar sedang mengancamnya. Dia gagal menepati janji untuk bertemu Rose lagi. Noah Claypole adalah anak laki-laki yang bekerja untuk Sowerberry. Dia adalah teman Charlotte, pelayan di rumah itu. Noah dan Charlotte tidak suka dengan pekerjaan mereka.
Mereka berdua memutuskan untuk pergi dari London. Mereka pergi ke kota kecil bernama Chertsey. Di Chertsey, mereka melihat rumah besar yang indah. Itu adalah rumah keluarga Maylie. Noah punya misi rahasia dari seorang pria jahat. Pria jahat itu adalah Monks, saudara tiri Oliver. Misi Noah adalah mengintip rumah keluarga Maylie. Dia harus mencari informasi tentang Oliver. Noah bersembunyi di dekat jendela rumah itu. Dia mendengar percakapan di dalam rumah. Dia melihat Oliver yang sehat dan bahagia. Noah segera kembali untuk melapor kepada Monks. Nancy pergi ke jembatan London sesuai janji. Rose Maylie dan Emer Brownlow sudah menunggu di sana. Nancy sangat takut dan sering melihat ke belakang. Dia takut si Kes atau Fagin akan melihatnya. Nancy memberitahu semua rahasia tentang rencana jahat Monks. Monks adalah saudara tiri Oliver yang ingin menghancurkan hidupnya. Emer Brownlow berjanji akan melindungi Nancy. Tapi Nancy menolak untuk meninggalkan gengnya. Dia berkata, "Saya harus kembali pada Bill Sikes." Rose merasa sedih dan khawatir untuk Nancy. Mereka mengatur pertemuan lain untuk minggu depan. Nancy berjalan pulang dengan hati yang berat. Dia tidak tahu bahwa seseorang mengikutinya. Nancy mendengar rencana Monks dan Fagin. Dia memperingatkan Rose dan Emer Brownlow tentang bahaya itu. Namun, Sikes mengetahui bahwa Nancy berbicara kepada mereka. Sikes sangat marah dan menjadi liar. Dia menghadapi Nancy di kamar mereka. Pertengkaran hebat terjadi antara mereka. Dalam kemarahannya, Sikes memukul Nancy dengan tongkat. Nancy terluka parah dan meninggal. Sikes sangat ketakutan setelah perbuatannya. Dia mencoba melarikan diri dari London. Namun, hantu Nancy terus mengikutinya. Polisi dan banyak orang sekarang mencarinya. Kematian Nancy adalah konsekuensi yang fatal. Peristiwa ini mengubah segalanya untuk geng Fagin. Akhir yang buruk semakin dekat untuk para penjahat. Sikes sangat ketakutan setelah membunuh Nancy. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke daerah pedesaan. Namun, dia merasa semua orang menatapnya. Bahkan suara kecil membuatnya melompat. Dia tidak bisa tidur atau beristirahat. Dalam mimpinya, dia melihat wajah Nancy yang mati. Dia kembali ke London untuk mencari teman.
Tetapi semua temannya menghindarinya. Dia mendengar bahwa polisi sedang mencarinya. Suatu hari, dia bersembunyi di sebuah rumah tua. Orang-orang di jalan melihatnya dan berteriak. Mereka mengejarnya ke atap rumah. Sikes sangat panik dan tergelincir. Tali di lehernya tersangkut dan dia meninggal. Demikianlah akhir hidup Bill Sikes yang kejam. Emer Brownlow membawa Monks ke rumahnya. Monks sangat ketakutan. Emer Brownlow tahu semua rahasia Monks. Monks adalah saudara tiri Oliver. Monks ingin menghancurkan hidup Oliver. Dia membayar Fagin untuk menjebak Oliver. Emer Brownlow menunjukkan bukti-bukti. Monks tidak bisa menyangkal kebenarannya. Dia menceritakan seluruh rencananya. Emer Brownlow marah tetapi adil. Monks harus memberikan warisan kepada Oliver. Monks setuju dengan semua syaratnya. Dia akan meninggalkan Inggris selamanya. Emer Brownlow akhirnya melindungi Oliver. Sikes melarikan diri dari London. Dia sangat ketakutan dan merasa semua orang mengejarnya. Dia berjalan ke arah pedesaan. Namun, dia tidak bisa menemukan ketenangan. Gambaran Nancy selalu muncul di pikirannya. Dia mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Suatu hari, dia sampai di sebuah rumah kecil di tepi sungai. Orang-orang di desa mengenalinya dari deskripsi polisi. Mereka berencana untuk menangkapnya. Sikes melihat kerumunan orang mendekati rumahnya. Dia panik dan mencoba melarikan diri melalui atap. Dia tergelincir dan jatuh. Tali tergantung di lehernya. Dia meninggal seketika. Akhir yang mengerikan untuk seorang penjahat. Emer Brownlow bertemu dengan Oliver dan Nancy di rumahnya. Dia menjelaskan semua misteri tentang keluarga Oliver. Ayah Oliver adalah teman baik Emer Brownlow. Oliver memiliki kakak laki-laki bernama Edward Lefort. Monks adalah nama lain dari Edward. Monks sangat membenci Oliver. Dia ingin menghancurkan bukti tentang Oliver. Ibu Oliver tidak menikah dengan ayahnya. Itu sebabnya Oliver tumbuh di panti asuhan. Ayah Oliver meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat itu memberikan separuh uang untuk Oliver. Monks bekerja dengan Fagin untuk menjebak Oliver.
Sekarang semua kebenaran sudah jelas. Oliver sangat sedih tetapi juga lega. Dia akhirnya tahu siapa dirinya. Fagin berada di sel penjara. Dia menunggu hukuman mati. Malam itu sangat panjang dan menakutkan. Banyak orang datang untuk melihatnya. Emer Brownlow dan Oliver juga datang. Fagin sangat ketakutan dan bingung. Dia tidak bisa tidur atau makan. Seorang penjaga selalu mengawasinya. Fagin memikirkan hidupnya yang penuh kejahatan. Dia menyesali semua perbuatan buruknya. Oliver merasa sedih melihat kondisi Fagin. Fagin memberikan beberapa dokumen kepada Mr. Brownlow. Fajar tiba dan hari penghukuman dimulai. Itu adalah akhir dari penjahat tua itu. Akhirnya, Oliver hidup bahagia bersama Pak Brownlow. Mereka pindah ke rumah yang tenang dekat gereja. Nyonya Miley dan Rose juga tinggal dekat dengan mereka. Rose menikah dengan Harry, cintanya. Mereka semua menjadi keluarga yang bahagia. Fagin, penjahat itu, dihukum mati. Si Cass, pencuri lain, sudah mati. Monks, saudara tiri Oliver, pergi ke Amerika. Di sana, dia menghabiskan uangnya dan mati di penjara. Emer Bumble dan istrinya kehilangan pekerjaan mereka. Mereka akhirnya tinggal di rumah miskin yang sama. Oliver belajar dengan baik dan tumbuh menjadi pria yang baik. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya yang sulit. Dia selalu bersyukur untuk keluarga barunya. Kisah Oliver Twist berakhir dengan damai.